Hai guys, hari ini aku belum sempat bikin video-video yang gila-gila lagi. Aku cuma mau bikin video tentang pesan-pesan kata-kata yang mungkin bisa kalian cerna dan manfaatin kata-kata itu. Aku hampir menyerah. Ya, mungkin judul video ini adalah aku hampir menyerah. Aku gak tahu, tapi jujur aja, aku hampir menyerah. Maksudku aku hampir menyerah buat lanjutin bikin konten. Ya, mungkin itu hal biasa buat konten kreator pemula. Biasanya, ini yang aku rasain ya, ini diri aku yang rasain pribadi. Aku tuh seperti memasuki 4 ruangan. Yang pertama apa? Yang pertama itu kita memasuki ruangan semangat. Semangat apa? Aku akan jelasin setiap ruangannya. Semangat dalam membuat konten, semangat dalam membuat hal-hal yang baru. Terus kita upload, kita masih semangat. Dan ruangan yang kedua, yang ketiga, maaf, ruangan ragu-ragu. Maksudnya apa dari ragu-ragu itu? Maksudku itu, kita ragu-ragu. Maksudnya, wah, konten kita kayak bakalan rame atau enggak ya? Kayaknya bakalan sepi. Aduh, upload gak ya? Upload gak ya? Dan lain-lain. Itu adalah ruangan ragu-ragu. Itu ruangan yang ketiga. Ruangan yang kedua yaitu adalah ruangan lanjut atau enggak. Kenapa aku bilang ada ruangan lanjut atau enggak? Maksud aku gini, kalau misalkan kalian ragu-ragu, kalian merasa aduh lanjut atau enggak ya, lanjut bikin konten atau enggak. Aku pernah ngerasain hal itu. Lanjut bikin channel atau enggak, lanjut upload video atau enggak, atau lanjut bikin konten atau enggak, atau lanjut fokus YouTube atau enggak. Itu aku pernah rasain, dan jujur itu gak enak banget, rasanya pasti gila. Dan ruangan yang terakhir itu adalah ruangan keempat, yaitu adalah ruangan mustahil. Maksudnya apa? Diri kita ini merasa mustahil, padahal mustahil itu cuma pendapat, bukan kenyataan. Ya, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena mustahil itu, misal diri kita bilang, wah kayaknya mustahil nih, mustahil. Tapi kita terus coba, dan akhirnya sukses. Berarti kata mustahil itu hanyalah sebuah pendapat atau kata-kata yang dikeluarkan dari kita, dari mulut kita. Jadi wajar, gak apa-apa kita bilang mustahil, karena itu adalah sebuah pendapat. Tapi gak mungkin ada yang namanya mustahil selagi kita terus mencoba. Kecuali kalian tahan api, tahan meteor misal, terus kalian bilang itu mustahil, ya itu mustahil. Ya menurutku itu mustahil. Tapi kalau soal konten, sukses, kaya raya maksudnya, dan membanggakan kedua orang tua, gak ada yang namanya mustahil. Kalau kita bilang mustahil itu cuma pendapat. Selagi kita mau mencoba, gak ada yang namanya mustahil. Gagal. Apa arti kata gagal? Mungkin gagal itu adalah sebuah kata yang umum. Mungkin gagal itu adalah sebuah kata kita tidak berhasil. Gagal. Misalkan kita pengen sukses, tahun ini dapat 1000 subscriber, tapi kita gak berhasil, kita gagal. Kalian menganggap kita gagal. Misal, aku menganggap aku gagal karena aku gak dapat 1000 subscriber di tahun ini. Aku gagal nih. Enggak, itu bukan gagal, itu perjalanan, proses. Mungkin yang kalian rasakan itu adalah gagal, mungkin pendapat kalian itu adalah gagal, tapi enggak sukses. Maksudnya apa? Sebuah perjalanan, bukan sukses. Maksudku apa? Pendapat kalian, menurut kalian itu gagal? Enggak bro, itu adalah sebuah perjalanan. Bahkan Mr. Beast sekalipun bikin video yang boring banget, tapi dia terus lanjut. Dan dia gak mikirin, wah kayaknya aku gagal deh, kayaknya aku gak akan sukses deh. Enggak bro. Mungkin Mr. Beast aja pernah, mungkin Mr. Beast pernah merasa yang namanya mustahil buat sukses. Walaupun pernah, tapi dia terus lanjut, dan akhirnya dia sukses sekarang. Ya, seperti itu. Aku juga awalnya ngerasa kayak gitu. Nih,
gagal itu bukan berarti kalian gak bisa. Ya, gagal itu kalau menurut aku, ya ini juga menurut orang lain, pendapat yang aku kenal, gagal itu bukan di saat kita masih berjalan. Gagal itu adalah di saat diri kita udah menyerah. Misal kita ngonten, wah aku nyerah deh, aku menyerah, aku capek, aku hapus channelnya, hapus videonya, dan hapus memori-memori kenangannya, dan itu yang dinamakan kita gagal. Karena apa? Karena kita menyerah. Kalau kita merasa gagal tapi kita gak menyerah, berarti kalian belum gagal, tapi kalian itu namanya proses. Aku gak tahu kenapa aku lebih suka bikin konten kayak gini, kayak kata-kata, karena di otakku cuma ada kata-kata. Maaf, oke, lanjut. Mungkin orang-orang di luar sana merasa diri mereka itu gak berguna. No bro, sorry, kalian tuh berguna. Berguna apa? Mungkin kalian merasa bodoh. Misal kalian coba, kalian tes IQ nih, kenapa jadi ke IQ sih? Gak tau. Intinya sekarang aku lagi gak tau mikirin apa. Intinya coba kalau kalian pernah tes IQ, terus pas keluar, lah IQ itu cuma 90. No, IQ itu cuma 75, 79, 80. Kalian mau tahu gak? IQ itu cuma angka. Tapi kalian percaya sama IQ? IQ itu atau pengetesan IQ itu hanya sebagian dari otak kita. Mungkin cuma 1% atau 10, 2 atau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90% di dalam otak kita. Otak kita itu luas. Gak semua perangkat atau pengetesan IQ bisa mengecek otak kita. Kalau misalkan perangkat IQ mengetes otak kita secara akurat sampai 100%, rata-rata IQ manusia bisa sampai 1000 IQ. Bukan 60, bukan 70, bukan 80, bukan 90, bukan 100, tapi 1000 IQ. Itu kalau pengetesan IQ secara akurat. Aku gak tahu kenapa aku malah bahas IQ. Mungkin ini video tergajeku, tapi aku pernah tes IQ, tapi cuma di aplikasi yang gak resmi. Aku cuma mau gabut aja tes IQ, atau belum tepat aplikasinya. Jadi aku tes IQ dan yang keluar sekitaran 99 sampai 105 kalau gak salah, 110 kalau gak salah. Ya, karena kenapa aku dapat segitu? Karena sebenarnya rata-rata IQ manusia di Indonesia ini itu sekitaran 70 ke atas. Tapi ingat, gak semua orang punya IQ 70 ke atas. Pasti ada yang di bawah IQ 70. Pasti. Jangan anggap diri kita itu bodoh. Mungkin saat kita tes IQ, yang dites itu hal-hal yang kita tidak sukai, misal MTK, IPA, IPS, agama dan lain-lain, ilmu seperti itu kita gak bisa, kita gak suka. Akhirnya kita dikategorikan dengan IQ paling rendah. Padahal yang kita suka, misal aku sukanya olahraga, atlet, terus tentang alam semesta, misal astronot, astronomi, kalian jagonya di situ. Pas kalian dites tentang hal itu, mungkin para ilmuwan bakalan bilang, wah gila ini, IQ dia 150 ke atas, berarti itu bakat kalian. Ya, mungkin ini adalah video yang nggak terlalu berguna sebenarnya. Tapi ingat, jangan fokus sama angka IQ. Misalkan IQ kalian cuma di rata-rata, itu cuma angka bro, jangan percaya. Sebenarnya otak kalian itu luas, otak kalian itu banyak ilmunya. Bahkan kalau misalkan ilmu yang dites sama IQ 100% akurat, IQ kalian gak akan 70. Pasti IQ kalian bakalan 1000 ke atas. Gak percaya? Aku gak tahu, mungkin di masa depan bakalan ada pengetesan IQ yang lebih akurat, ngetes otak kalian dari 0 sampai 100%.
pasti kalian kaget lihat IQ kalian kalau misalkan kalian di zaman itu. Wah, ternyata IQ kita 1000 ke atas, kirain bakalan 60 ke atas. Nah, itu pengentasan IQ itu gak 100% akurat teman-teman, karena otak kita itu banyak banget ilmunya, banyak banget yang bisa menyimpan. Bahkan setiap detik otak kita itu bekerja, menyimpan memori, menyimpan hal-hal yang baik dan yang buruk setiap detik. Ya, mungkin ini aja sih. Aku gak akan pakai penutupan di video ini seperti yang biasa di video-videoku, gak akan pakai thumbnail, mungkin gak akan. Dan cuman kata-kata gini ya, intinya ini tuh aku cuman bikin video ini karena aku juga sendiri pernah ngalamin kayak yang pertama aku hampir menyerah, ngerasa mustahil. Itu hal yang biasa, bahkan Mr. Beast aja mungkin pernah, bahkan Mr. Beast sekalipun pernah. Mr. Beast loh, Mr. Beast kan udah jadi legenda, padahal awalnya dia gak terlalu bagus videonya. Dan aku cuma mau bilang makasih banyak yang udah subscribe di channel ini, makasih banyak yang udah selalu nonton, support. Nah, jadi ya, aku cinta kalian. Menurut kalian aku harus bahas apa lagi nih? Apakah aku bagus gak bikin konten kayak gini, atau bahkan kurang bagus? Aku bagusnya di konten-konten eksperimen atau kayak gini juga bagus? Menurut kalian komen di bawah. Kalau gak mau komen gak apa-apa sih, pendapat kalian aja. Jadi ya, aku cuma mau pakai penutupan biasa aja. Jangan lupa subscribe.